dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, ya gulam, wahai anak muda. Kata-kata gulam terkadang digunakan untuk anak kecil usia balita, tetapi terkadang juga digunakan untuk usia muda. Ya gulam, wahai gulam, inni u'allimuka kalimat, aku ingin ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidu tujahak, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Walau ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kata Imam Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Jadi derajat hadis ini hadis sahih. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, aku pernah berada di belakang Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai gulam, wahai pemuda, aku ingin ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Pertama, jaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan selalu berada di hadapanmu. Apabila kamu meminta, maka memintalah kepada Allah. Kalau meminta tolong, meminta tolonglah kepada Allah. Sesungguhnya, kata beliau, seandainya seluruh manusia ini bersatu padu untuk memberikan satu manfaat, satu maslahat kepadamu, padahal maslahat tersebut tidak dikehendaki, tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit pun tidak akan kamu dapatkan kecuali yang telah Allah tetapkan. Sebaliknya, seandainya seluruh manusia bersatu padu untuk memberikan satu madarat, keburukan kepadamu, tidak akan terjadi keburukan itu kecuali tentang sesuatu yang telah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam, telah diangkat catatan qalam, wa juffatis suhuf, dan telah kering catatan kitab amal. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 atau 4 yang disebutkan oleh Rasulullah kepada sahabat Abdullah bin Abbas, tetapi kita ingin bahas satu saja. Di awal hadis itu Rasulullah mengatakan ihfazillah yahfazka. Hadis ini menggambarkan bahwa kebaikan dan ketaatan, kesolehan yang kita miliki, sesungguhnya pada hakikatnya itu kebaikan kembali kepada diri kita. Kalau bermaslahat, maslahat kembali kepada diri kita. Kalau mendatangkan kebaikan, kebaikannya kembali kepada diri kita. Demikian juga sebaliknya, ketidaksolehan seseorang, ketidaktaatan seseorang, kemudian dia berbuat dosa dan maksiat, kalau kemudian itu mendatangkan keburukan, maka keburukan itu tidak akan berakibat kepada yang lain kecuali kepada pelakunya, kepada diri kita. Kalau kita menjaga Allah, maka penjagaan kita kepada Allah, kebaikannya akan berakibat kepada diri kita. Kalau kita kemudian tidak menjaga Allah, maka keburukannya pun akan kembali kepada diri kita. Bahwa termasuk yang menyebabkan penjagaan terhadap diri kita adalah karena kesolehan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah, jagalah Allah, yahfazka, niscaya Allah akan menjaga dirimu. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana yang dimaksud dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala sementara kita tidak akan bisa pernah melihat Allah kecuali kelak di surganya. Yang dimaksud dengan menjaga Allah, kata para ulama, adalah menjaga ketentuan-ketentuan Allah, menjaga larangan-larangan Allah, menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang perintah dikerjakan, yang larangan ditinggalkan. Itu disebut dengan menjaga Allah. Apa di antara cara menjaga Allah Subhanahu wa taala dalam artian mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Banyak di dalam Al-Qur'an. Contohnya Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta. Jagalah salat-salat, kata Allah Subhanahu wa taala. Menjaga salat sama saja dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga perintah Allah.
Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Jagalah salat-salat, demikian juga jagalah salat asar, kata Allah Subhanahu wa taala. Perintah langsung dari Allah untuk menjaga salat. Di dalam surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang beriman itu adalah orang yang menjaga salat. Qad aflahal mu'minun. Kemudian di ayat berikutnya Allah menyebutkan walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Orang-orang beriman itu diantaranya adalah orang-orang yang menjaga salat-salat yang diwajibkan kepada mereka. Salat 5 waktu. Di dalam surat Al-Ma'arij juga Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bertakwa, walladzina hum 'ala salatihim daimun, dan orang-orang yang senantiasa menjaga memelihara salatnya. Menjaga salat sama seperti kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjaga salat, maka kata Rasulullah SAW dalam hadis tadi, Allah akan menjaga kita. Apalagi yang diperintahkan oleh Allah kita untuk menjaganya. Kita menjaga wudu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Tidak ada orang yang menjaga wudunya melainkan kecuali orang tersebut adalah orang yang beriman, mukmin. Dalam perkataan ulama, tidak ada orang yang dikatakan orang beriman melainkan adalah orang tersebut rajin, selalu pergi pulang dari masjid. Apalagi yang diperintahkan oleh Allah kita untuk menjaganya, termasuk menjaga kepala dan yang ada di sekitar kepala, menjaga perut dan apa yang ada di sekitar perut, yang ada di kepala, mulai dari penglihatan, mulai dari pendengaran, kemudian lisan, kita diperintahkan untuk menjaganya, menjaga itu semua dari dosa dan maksiat. Menjaga itu semua untuk digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sama dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala. Menjaga mata untuk tidak berbuat dosa dan maksiat, menjaga telinga untuk tidak berbuat dosa dan maksiat, menjaga lisan kita untuk tidak berbuat dosa dan maksiat, membicarakan aib orang lain, memfitnah orang lain, memburuk-burukan orang lain, dan seterusnya. Kemudian jika diperintahkan untuk menjaga apa yang ada di sekitar perut, kemaluan kaki kita, termasuk perut kita, perut tidak memakan sesuatu yang diharamkan atau minimal sesuatu yang syubhat. Kaki menjaga kaki dari melangkah, melaksanakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga farji, kemaluan, untuk tidak digunakan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semua termasuk di antara yang diperintahkan oleh Allah untuk kita jaga, dalam artian tidak digunakan untuk berbuat dosa dan maksiat. Ketika kita menjaga itu semua berarti kita dikatakan yahfadillah, menjaga Allah. Kalau kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga kita. Ada dua penjelasan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali yang dimaksud dengan Allah menjaga kita ketika kita menjaga Allah. Pertama, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan menjaga kita tentang maslahat duniawi kita. Maka tadi di awal kita sampaikan, baiknya kita sesungguhnya untuk kebaikan diri kita, buruknya kita sesungguhnya kembali keburukan itu kepada diri kita. Ketika kita menjaga Allah, maka Allah akan memberikan balasan, kita pun dijaga oleh Allah. Yang dijaga oleh Allah pertama adalah maslahat duniawi kita. Apa maslahat duniawi kita? Pertama, berkaitan dengan fisik, jasad tubuh kita ini Allah akan jaga. Orang patuh kepada Allah, hakikatnya orang tersebut sayang, menjaga dan melindungi jasad dan fisiknya. Apalagi kata Rasulullah SAW, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, yang Allah akan lindungi fisik dan jasad kita, termasuk di dalamnya kesehatan kita. Kemudian yang kedua, termasuk anak-anak kita. Kemudian yang ketiga adalah harta kita. Allah akan jaga harta kita dengan kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara Allah menjaga kita ketika kita menjaga Allah adalah yang terpenting, dijaga agama dan iman kita. Dijauhkan kita dari dosa dan maksiat.
Makanya di dalam surat Al-Anfal ayat 24 Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tusyarun. Hai orang-orang yang beriman, sambut, penuhi, lakukan seruan panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya apabila memanggil untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ketahuilah sesungguhnya Allah membatasi antara seseorang dengan hatinya. Apa yang dimaksud Allah membatasi antara seseorang dengan hatinya? Kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Allah berikan batasan, Allah berikan hijab, Allah berikan satir antara orang beriman dengan perbuatan dosa dan maksiat. Dibuatkan oleh Allah satir, pembatas. Kapan itu Allah berikan satir dan pembatas antara orang beriman dengan dosa dan maksiatnya? Ketika kata Allah, istajibu lillahi walir rasul. Kita sambut, kita penuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Maknanya, kalau kita kemudian mudah, ringan terjerumus dalam dosa dan maksiat, baik dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar, berarti belum diberikan hijab oleh Allah, satir oleh Allah. Kenapa? Penyebabnya mungkin kita masih kurang menyambut, memenuhi seruan dan panggilan Allah dan Rasulnya. Kemudian cara Allah menjaga agama dan iman seseorang, ketika menjelang akhir hayatnya, Allah akan jaga orang yang taat, orang yang baik, orang yang soleh. Allah akan tunjukkan kehidupan akhirnya menjadi orang yang husnul khatimah. Maka seorang salaf lagi bernama Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, Al-Hakam bin Abban, beliau menceritakan, ketika seseorang akan meninggal dunia, maka malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syum ala ra'si, coba cium kepalanya, kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Lalu malaikat itu menjawab, saya cium kepalanya, ternyata di kepalanya itu ada Al-Qur'an. Di kepalanya ada Al-Qur'an. Ini orang dulu di dunia otak dan pikirannya digunakan untuk membaca, untuk mengingat, menghafal Al-Quran. Maka Allah akan jaga, kata malaikat tadi. Kemudian malaikat itu diperintahkan oleh Allah, sekarang cium lagi tangannya, cium lagi kemudian perutnya. Kata malaikat, saya cium perutnya ya Allah, ternyata orang ini di perutnya ada puasa. Maka kata malaikat, Allah akan jaga orang ini. Kemudian Allah memerintahkan, wahai malaikat, lanjutkan, coba cium kakinya, ada apa? Dicium oleh malaikat kakinya. Kata malaikat, ya Allah, saya cium kakinya ini ada apa? Qiyam, orang yang selalu berdiri tegak, beribadah, melaksanakan sholat kepada Engkau ya Allah. Disebutkan macam-macam anggota tubuhnya dicium oleh malaikat, isinya penuh dengan ketaatan kepada Allah. Maka kata malaikat, Allah akan jaga orang ini, sehingga kemudian kehidupan akhirnya Allah jadikan orang tersebut menjadi husnul khatimah. Man hafizallah ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Artinya kalau kemudian orang tersebut kemudian di dunianya otak, pikirannya, kepalanya itu isinya dengan dosa dan maksiat, maka malaikat yang akan mendatangi tersebut pasti akan mengatakan, nih kepalanya tidak ada isi apa-apanya, kepalanya justru isinya dosa dan maksiat. Perutnya isinya dosa dan maksiat, kakinya isinya dosa dan maksiat, tangannya isinya dosa dan maksiat, maka Allah tidak akan jaga dia. Boleh jadi akhirnya kehidupan dia menjadi orang yang su'ul khatimah. Orang yang beriman Allah gambarkan, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang beriman ketika menjelang akhir hayat dikatakan oleh Allah tidak ada rasa khawatir dan takut bagi mereka. Khawatir tentang apa? Khawatir anak dan keturunan mereka, sebab mereka yakin akan dijaga oleh Allah. Takut tentang apa? Masa depannya di akhirat. Kenapa? Allah akan berikan kabar gembira bahwa orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Penjagaan Allah kepada kita, pemeliharaan Allah kepada kita, diri kita, harta kita, anak dan keturunan kita, dan agama kita adalah juga disebabkan karena hasil usaha kita. Kita menjaga Allah, memelihara perintah Allah, memelihara larangan-larangan Allah, dengan dalam artian meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan hadis ini menjadi motivasi bagi kita, mengingatkan kita bersama untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah.
ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk selalu ingat untuk tidak mudah terjerumus melakukan perbuatan dosa dan maksiat sekecil apapun. Baiknya kita sesungguhnya akan kembali kebaikan itu kepada kita, buruknya kita sesungguhnya keburukan itu akan kembali kepada kita. Maka Allah menyatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Allah dalam Al-Qur'an, kalau kamu baik kebaikan itu akan kembali kepadamu. Wa in asatum falaha, kalau kamu buruk keburukan itu juga akan kembali kepada dirimu.